Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai bab terakhir, peluang ya. Submaterinya itu percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Nah, di sini ada definisi dan beberapa istilahnya nih. Definisi peluang. Peluang adalah salah satu topik dalam matematika yang mempelajari kemungkinan dari suatu percobaan atau kejadian. Yang harus kalian ingat hanya ini saja nih, kemungkinan. Kemungkinan dari suatu percobaan. Nah, di sini ada beberapa istilahnya, istilah pentingnya. Percobaan atau eksperimen yaitu suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Contohnya, percobaan melemparkan dadu, melemparkan koin, dan lain-lain. Lanjut, ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan. Nah, nih ada kata himpunan nih. Himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Nah, ruang sampel ini lambangnya gunakan huruf besar S ya. Contohnya itu misalkan percobaannya percobaan pelemparan sebuah dadu ya. Kita tahu kalau dadu itu bisa muncul angka 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Nah, jika ditulis ke dalam ruang sampelnya berarti itu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan pakai tanda kurung kurawal. Kenapa pakai tanda kurung kurawal? Karena kan ruang sampel merupakan suatu himpunan. Tanda himpunan apa tanda himpunan? Tanda himpunan itu kita gunakan kurung kurawal kan? Ya. Lanjut ke titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Contohnya seperti yang sebelumnya yaitu percobaan pada pelemparan sebuah dadu. Titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terlihat ya jelas perbedaan antara ruang sampel dengan titik sampel. Lanjut kejadian. Kejadian adalah bagian dari ruang sampel. Dalam menentukan kejadian, tentukan ruang sampelnya terlebih dahulu. Berarti kalau misalkan mau menentukan kejadian, kalian harus tahu dulu nih ruang sampelnya apa. Baru bisa menentukan kejadian. Lanjut. Nah, ada beberapa cara menyusun anggota ruang sampel, yaitu dengan mendaftarkan anggotanya, diagram pohon, atau bisa juga dengan menggunakan tabel. Nah, percobaan yang pertama nih, pelemparan satu koin. Bisa kalian lihat di sini ada koin 500 ya. Kalian lemparkan koin 500 itu pasti munculnya angka 500 atau burung Garuda ya. Berarti hanya ada 2 kemungkinan dalam satu koin. Dia bisa berupa angka, bisa berupa gambar ya. Berarti jika dituliskan ke dalam ruang sampelnya, berarti S sama dengan A, G. Angka kita singkat menjadi A. Gambar kita singkat menjadi G. Ya. Jadi S-nya sama dengan A, G. Titik sampelnya juga A, G. Nah, di sini ada NS nih. NS sama dengan 2. NS itu apa sih? NS itu merupakan jumlah anggota ruang sampel atau jumlah titik sampelnya. Ada berapa? Karena hanya ada A dan G berarti NS-nya 2. Lanjut percobaan berikutnya yaitu percobaan pelemparan 2 koin ya. Nah, cara menentukannya yaitu misalkan kita gunakan diagram pohon nih. Di sini ada diagram pohon. Ada koin yang pertama. Satu koin kan dia bisa berupa angka, bisa berupa gambar ya. Nah, kemudian di sini ada koin kedua karena di sini pelemparannya 2 koin, berarti di sini koin kedua. Kalian jabarkan dari koin yang pertama nih. A, G. Berarti di sini A, di sini G. Ini A, ini G. Ya. Berlaku untuk koin-koin berikutnya. Tinggal dijabarkan saja AG, AG, AG gitu. Nah,
Sehingga terlihat jelas di sini ruang sampelnya. A sama A menjadi AA. A sama G menjadi AG dan seterusnya. Sehingga bisa kita lihat di sini ruang sampelnya atau NS-nya itu ada 4 atau jumlah anggota ruang sampelnya ada 4, yaitu AA, AG, GA dan GG ya. Lanjut. Nah, di sini ada rumusnya nih. Kalau misalkan di soal yang ditanyakan itu berapa sih banyaknya anggota ruang sampel pada koin. Misalkan tidak menghitung atau tidak mencari ruang sampelnya, hanya mencari banyaknya anggotanya saja. Karena di sini merupakan koin ya. Titik sampel pada koin berarti di sini 2 pangkat N. Ya. Contohnya misalkan di mana, karena di sini di mana N menunjukkan banyaknya koin yang dilempar. Pelemparan satu koin. Kita misalkan karena di sini ada satu koin berarti N-nya sama dengan 1 ya. N-nya sama dengan 1 berarti jadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? 2 ya. Sehingga banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan satu koin itu ada 2 anggota. Pelemparan 2 koin berarti N-nya sama dengan 2 ya. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan, itu sama saja dengan 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Lanjut pelemparan 3 koin berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, bukan 2 kali 3 ya. Oke, dan seterusnya, berlaku seterusnya. Misalkan pelemparan 4 koin, 5 koin, 6 koin dan seterusnya. Tinggal kalian ganti ke dalam N-nya ya. Lanjut percobaan berikutnya yaitu percobaan pelemparan dadu. Di sini ada pelemparan satu dadu nih. Satu dadu dia bisa muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya ya. Nah, kemudian di sini ada pelemparan 2 dadu. Nah, tadi kan sudah dibahas ya, bisa gunakan tabel, bisa gunakan diagram pohon atau mendaftarkan anggotanya. Di sini misalkan gunakan tabel ya. Karena di sini ada 2 dadu, berarti di sini dadu 1, dadu 2. Dadu 1 kan dia bisa berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Kalian pasangkan 1 dengan 1 berarti jadi A. Jadi 1,1. 1 sama 2 berarti jadi 1,2. Dan seterusnya sampai 6 sama 6 itu 6,6. Ya. Kalau dituliskan ke dalam ruang sampelnya berarti S sama dengan dari 1,1 sampai 6,6 ya, bisa dilihat di sini. Dan NS-nya ada 36 ya. Jika kalian hitung nih di sini ada 36 anggota ruang sampel. Ya. Nah, kalau yang sebelumnya itu rumus untuk menentukan banyaknya anggota anggota ruang sampel pada koin. Kalau ini yaitu menentukan banyaknya anggota ruang sampel pada dadu. Kalau koin kan dia 2 pangkat N ya. Kalau dadu itu 6 pangkat N ya. Maaf. Nah, misalkan kalian ganti nih, N-nya sama dengan 1. Pelemparan 1 dadu itu sama dengan N-nya sama dengan 1, berarti 6 pangkat 1. 6 pangkat 1 itu berapa? 6. Kalau pelemparan 2 dadu berarti 6 pangkat 2, dimana kita ganti N-nya sama dengan 2. 6 pangkat 2 itu 6 kali 6 sama dengan 36. Berlaku seterusnya. Pelemparan 3 dadu berarti kalian tinggal ganti N-nya sama dengan 3. Pelemparan 4 dadu berarti kalian ganti N-nya sama dengan 4. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, percobaan berikutnya pelemparan 1 koin dan 1 dadu. Ya. Seperti yang kalian tahu, kalau satu koin itu dia kan memiliki ruang sampel gambar sama angka, atau angka sama gambar itu sama saja.
Kita singkat berarti menjadi G, A. Dan satu dadu itu kan dia memiliki ruang sampelnya atau S-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cari menggunakan tabel. Di sini koin berarti dia berisi A sama G. Dadu berarti berisi 1 sampai 6. Tinggal pasangkan G sama 1 berarti jadi G, 1 sampai A, 6. Ya, bisa kalian lihat di sini. Nah, sehingga bisa terlihat nih. Atau kalian tulis ulang kembali di sini ruang sampelnya, titik sampelnya dan NS-nya. NS-nya sama dengan 12. Ya, jumlah anggota ruang sampelnya atau jumlah titik sampelnya ada 12. Lanjut itu materi kejadian ya, lanjut kejadian. Kejadian adalah bagian dari ruang sampel. Dalam menentukan kejadian, tentukan ruang sampelnya terlebih dahulu. Ya. Misalkan nih percobaan pelemparan 1 koin ya. Kejadiannya, tentukan kejadian munculnya gambar pada 1 koin. Ya. Berarti sebelum menentukan kejadiannya, kalian tentukan dulu ruang sampel dari 1 koin. Ruang sampel dari 1 koin kan bisa berupa angka atau gambar ya. S sama dengan A, G. Nih. Karena dia mintanya itu kejadian munculnya gambar, berarti kita tulis kejadian itu K ya. K sama dengan G. Ya. Kalau misalkan mintanya kejadian muncul ke angka, berarti K sama dengan A ya. Oke. Nah, sehingga NK-nya atau banyaknya kejadiannya ada 1. Kenapa 1? Karena hanya ada G-nya saja ya. Nah, berikutnya itu pada percobaan pelemparan 2 koin. Sama ya, berarti tentukan ruang sampelnya dulu. Di sini ada ruang sampelnya dari yang sebelumnya yang kita gunakan pakai diagram pohon. Kemudian misalkan kejadian yang diminta nih, kejadian kedua mata uang munculnya angka. Berarti hanya ada angkanya saja nih, tidak ada gambar. Berarti ada apa nih? Ada A saja. Kenapa AG tidak dibawa? Karena ada G-nya kan, sedangkan dia hanya mintanya itu angka saja. Berarti K-nya sama dengan A ya. Nah, sehingga NK-nya atau banyaknya kejadiannya ada 1 ya. Lanjut itu kejadian muncul 1 angka dan 1 gambar. Nah, hanya ada 1 angka dan 1 gambar. Kalian lihat di sini yang hanya ada 1 angka dan 1 gambar itu apa? AG dan GA. AG, GA. Kenapa AA dan GG tidak dibawa? Karena AA kan dia berarti muncul 2 angka. GG berarti muncul 2 gambar. Berarti hanya ada AG dan GA. Sehingga NK-nya ada 2. Nah, lanjut misalkan pada percobaan pelemparan 1 dadu. Ya. Berarti kalian tulis ulang kembali itu ruang sampel dari 1 dadu itu apa? Ruang sampel dari 1 dadu itu 1 sampai 6 ya. Kejadian yang pertama nih, misalkan kejadian munculnya mata dadu genap. Kalian lihat dari ruang sampelnya atau dari S-nya yang angkanya genap itu apa? Yang angkanya genap itu berarti 2, 4, 6 ya. Nah, yang kedua, kejadian munculnya mata dadu kurang dari 4. Dilihat nih yang angkanya kurang dari 4 itu apa? Berarti 1, 2, 3 ya. Kalau yang pertama berarti NK-nya ada 3, yang kedua juga NK-nya ada 3 ya. Berikutnya pada percobaan pelemparan 2 dadu. Berarti sebelum menentukan kejadiannya, kalian tentukan dulu ruang sampel dari 2 dadu. Di sini saya cantumkan ruang sampel dari 2 dadu yang menggunakan tabel. Kita bahas yang A, kejadian munculnya 2 mata dadu berjumlah
5. Cari dua mata dadu atau cari dua angka yang jika dijumlahkan hasilnya 5. Kalau 1,1 kan dijumlahkan hasilnya berarti jadi 2. 1,2 berarti 1 tambah 2 jadi 3. Kalian cari yang berjumlah 5 berarti apa? 1,4, 2,3, 3,2, 4,1. Nah, ini semuanya jika dijumlahkan hasilnya 5. Sehingga NK-nya ada 4. Ya. Yang B sama seperti yang A. Kejadian munculnya dua mata dadu berjumlah 7. Cari dua angka yang jika dijumlahkan hasilnya 7. Berarti ada apa saja? Ada 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1 ya. Semuanya jika dijumlahkan hasilnya 7. Nah, sehingga NK-nya atau banyaknya kejadiannya ada 6.